Welcome, welcome. Apa kabar semuanya? Setelah kita kena strap oleh TikTok admin selama 1 minggu, nggak boleh live dulu di TikTok katanya. Jadi kita dianggap hate speech. Wah. Jadi kejadiannya lucu juga tuh. Gara-gara kita pewartaan bahwa Yesus adalah Tuhan minggu lalu ya, jadi kita kena suspend sama TikTok, dibilang hate speech. Cuma Mimin nggak tahu apakah pengaruh dari pengajaran ataukah pengaruh dari komen-komen di bawahnya ya. Misterius juga admin TikTok. Jadi walaupun sudah di appeal atau naik banding, tetap aja dibilang no, it's really hate speech. Kami udah review, katanya ini memang hate speech. Aneh juga hate speechnya di mana. Gak apa-apa, itulah namanya kehidupan. Ya. Salve. Kangen Eva nggak, Min? Kangen. Oke, kalau jumlahnya 10 orang, kita langsung berdoa ya. Min, Eva wis dari Lembang. Wah, mantep. Di Lembang di mana nih? Di susteran itu ya? Susteran OCD ya? Eva mau jadi suster ya di Lembang ya? Kita sambil tunggu-tunggu teman-teman yang lain. Minimal jumlahnya 10 orang. Lalu kita doa. Kita mohon supaya Roh Kudus memimpin live kita pada malam hari ini. Supaya kita juga dilindungi dari kena ban atau suspend lagi. Ya, jadi memang cukup menghambat itu suspendnya ya. Min juga nggak tahu salahnya di mana. Dianggap hate speech katanya, jadi kena suspend deh 1 minggu. Sehingga kami selalu kita live-nya di Instagram. Terus Kamis ya, minggu lalu. Kemudian Kamisnya kita live-nya di YouTube ya. Tapi memang menurut Mimin yang terbaik tetap di TikTok, terutama soal algoritma. Nggak, Min, cuma jalan-jalan aja. Eva ajak teman Eva ke Lembang OCD, dia nggak mau. Mang sedih Eva. Ya, sekalian nanti Eva bisa ke susteran, siapa tahu bisa jadi suster di sana ya. Amin, Mimin doakan ya. Baik, sekarang kita doa. Jumlahnya sudah 10 orang. Shalom semuanya, shalom. Kita doa dulu ya. Baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Roh Kudus, kami mengundang hadirat-Mu pada saat ini untuk hadir pada live kami, untuk pimpin keseluruhan acara kami. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya pencerahan-Mu adalah cahaya penuntun, juga pelindung bagi kami. Biarlah kuasa Roh Kudus itu yang akan membuka mata, hati, dan pikiran kami, sehingga boleh Kau bukakan, Kau cerahkan, dan menjadi tempat yang subur untuk bertumbuhnya kehendak dan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami semakin dari hari ke hari, semakin mengenal Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semakin kami mengenal-Mu, semakin kami mencintai-Mu. Di Kau kami puji, kini dan sepanjang masa.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Malam ini kita membahas apa, Min? Malam ini setelah 1 minggu kita kena suspend atau kena strap oleh si TikToknya karena dianggap hate speech, ya. Walaupun Min bingung juga nih, hate speech-nya di mana? Kok bisa kena gitu ya? Oke, malam ini kita membahas tentang, kita lanjut daripada Katekismus Gereja Katolik. Ya, yang adalah Yesus Kristus dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Nah, pembahasan pada malam hari ini dalam sekali, ya. Jadi, bertanyalah sesuatu yang sungguh-sungguh berguna dan sediakan catatan, sediakan kitab suci di samping Anda, karena pergumulan kita pada malam hari ini kita akan flashback ke masa lalu, ke sejarah di mana sepanjang segala zaman bahkan hingga saat ini pun gereja masih menghadapi orang-orang atau bidat-bidat atau heresi-heresi atau aliran sesat yang selalu saja berusaha merongrong keutuhan gereja. Baik, kita mulai. Tuhan berkati semuanya. Amin. Putra Allah telah menjadi manusia. Joy to the world, the Lord has come. Ingat lagu itu ya. Dan sebentar lagi hari Natal. Semoga kita semuanya sehat hingga hari kelahirannya. Pertanyaannya, mengapa Sabda menjadi manusia? Kok mau gitu ya? Kita menjawab dengan mengakui bersama syahadat Nisea Konstantinopel, ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Nah, salah satu tujuannya adalah ini, untuk keselamatan kita. Dia harus menjadi manusia. Dan ternyata ini sebuah keharusan, nggak bisa tidak. Kalau tidak, kita tidak bisa selamat, Kisanak. Kita tidak bisa selamat, Bambang. Kita tidak bisa selamat, Ferguso atau Sarah, ya. Menjadi daging oleh kuasa Roh Kudus dari perawan Maria yang tetap perawan, dan dia menjadi manusia. Di sini kita melihat yang tampak sekali dalam syahadat Nisea Konstantinopel. Artinya apa? Doa aku percaya, maksudnya begitu ya. Oke, Sabda telah menjadi manusia. Apalagi fungsinya setelah untuk menyelamatkan kita? Untuk mendamaikan kita dengan Allah dan dengan demikian menyelamatkan kita. Ya, jadi kita didamaikan dengan Allah. Karena apa? Kok perlu pendamaian? Karena manusia pertama kemarin sudah jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Eva. Sudah jatuh ke dalam dosa dan itu perlu didamaikan. Karena keadilan Allah akan terus-menerus mengejarnya. Dan itu harus didamaikan. Dengan demikian, menyelamatkan kita. Jadi, Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus putranya sendiri sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4:10. Kita tahu bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 4:14. Bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Maksudnya ini Yesus sendiri ya. 1 Yohanes 3:5. Oke, maksudnya bagaimana? Nah, ini ada puisi yang bagus dari Santo Gregorius dari Nisa. Nah, kebetulan di sini ada yang bernama Greg. Ya, siapa tahu namanya diambil dari Santo Gregorius dari Nisa, mungkin kan? Di samping banyak memang Santo Gregorius yang lain, bukan? Ya. Ini buku apa? Ini buku Katekismus Gereja Katolik. Ya. Katekismus Gereja Katolik. Seperti ini sampulnya. Nah,
Katekismus Gereja Katolik. Ya, sampul aslinya berwarna biru. Ini karena Mimin suka bergumul dengan buku ini, tentunya setelah Alkitab ya. Setelah Alkitab, nah, Mimin suka bergumul sama buku ini. Jadinya sampulnya lenyap. Oh, ada suara petasan di luar. Malum pakai kakek Katolik. Kukunya udah di pedikir manicure kok. Oh enggak, ini alami ini. Jadi kuku Mimin ini memang cakep alami ya dari sana. Begitu lahir udah cakep. Oke, kita mau mendengarkan dari Santo Gregorius dari Nisa ya. Kodrat kita yang sakit membutuhkan dokter. Manusia yang jatuh membutuhkan orang untuk mengangkatnya kembali. Yang kehilangan kehidupan membutuhkan seorang yang memberi hidup. Yang kehilangan hubungan, maksudnya hubungan dengan yang baik, ya. Yang kehilangan hubungan dengan yang baik, itu membutuhkan seorang yang membawanya kembali kepada yang baik. Yang tinggal dalam kegelapan merindukan kedatangan sinar. Yang tertawan merindukan seorang penyelamat. Yang terbelenggu, seorang pelepas. Maksudnya yang terbelenggu merindukan seorang pelepas. Yang tertekan di bawah kuk perhambaan memerlukan seorang pembebas. Bukankah itu hal-hal yang cukup berarti dan penting untuk menggerakkan Allah, sehingga ia turun bagaikan seorang dokter yang mengunjungi kodrat manusiawi? Setelah umat manusia terjerat dalam situasi yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Nah, ini kata beliau tadi ya, Santo Gregorius dari Nisa, atau kata ketik 14. Ya, obor datang ke paroki saya dijual dengan harga normal 275. Iya, memang mahal itu. Nabung untuk membelinya karena ini penting sekali. Jadi Katekismus Gereja Katolik atau KGK ini adalah buku yang penting sekali, sehingga ini adalah salah satu buku setelah Alkitab yang paling penting untuk harus kamu baca sebelum kamu meninggoy. Ya, orang Katolik harus punya KGK. Kalau belum punya KGK, baru 99% aja Katoliknya. Oke, baik. Sabda sudah menjadi manusia, supaya dengan demikian kita mengenal cinta Allah. Nah, kita sudah mendapat 3 poin. Mengapa Sabda menjadi manusia? Yang pertama, dihafalin, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Yang kedua, untuk mendamaikan kita dengan Allah dan dengan demikian menyelamatkan kita. Yang ketiga, supaya dengan demikian kita mengenal cinta Allah. Ternyata kalau Allah nggak pernah turun ke dunia, memang kita nggak pernah mengenal cinta dan pengorbanan Yesus untuk kita. Sehingga gambaran kita tentang kasih Allah mungkin mengambang, mungkin mengawang-awang. Puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan kita mau turun ke dunia. Nah, ini pertanyaan Mimin nih. Ini pertanyaan yang menggelitik. Apa bedanya Tuhan Yesus sama teroris? Iya. Apa bedanya Tuhan Yesus sama teroris? Min mau tanya tentang inkarnasi. Kenapa Yesus disebut keturunan Daud? Padahal yang keturunan Daud kan Yosef, bukan Bunda Maria. Oh iya, nanti sebentar kita jawab ya. Ini pertanyaan Mimin dulu deh. Apa bedanya Yesus sama teroris? Sama nggak buku ini dengan kompendium KGK Min? Sama. Kompendium itu ringkasannya. Jadi kalau ini untuk tingkat universitas, seperti kalian-kalian yang hadir di sini, semuanya udah pada pinter-pinter, udah selevel mahasiswa-mahasiswa.
Kalau kompendium itu untuk selevel SMP, SMA gitu. Jadi ringkasan-ringkasannya gitu. Ke beberapa bulan lalu Mimin pernah mengganti ini dengan kompendium. Mimin pikir akan lebih sederhana untuk dipahami sebab Mimin membaca komen-komen dari teman-teman kalian. Mimin nggak ngerti gitu kan. Jadi Mimin coba pakai kompendium. Lucunya malah Mimin yang bengong sendiri karena sepertinya imajinasinya kurang begitu dibatasi atau diringkasin seperti itu. Ternyata bagi Mimin lebih enak bawain KGK langsung. Mimin bisa masuk ke dalamnya, bisa menyelami misterinya, bisa membayangkan ini dan itu sehingga bisa memberi contoh-contoh dengan mudah. Bagi Mimin lebih mudah gitu. Tetapi mungkin bagi beberapa kalian ada yang lebih mudah untuk membaca kompendium, nggak apa-apa. Mimin juga punya keduanya. Katekismus punya, kompendium punya ya. Bedanya Tuhan Yesus mendamaikan terus meneror, kata Dinda. Ya, kompendium ibarat resume dari KGK. Sama-sama mengejar Kristus, tapi untuk menyembuhkan kalau tersembunyi. Iya. Oke, jawabannya enggak ada yang salah. Betul semua. Tetapi Min punya satu jawaban yang bagus. Yang bagus juga. Enggak kalah bagus dengan jawaban-jawaban kalian. Bagaimana, Man? Begini. Teroris berusaha membunuh orang untuk menyelamatkan Allahnya. Jadi Allahnya dihina, jadi Allahnya diperlakukan semena-mena, begitu ya. Nah, sementara apa yang dilakukan Yesus? Justru Allah kita sendiri yang membela kita sampai mati di salib. Beda ya, jalannya berbeda sekali. Yang satu mati untuk Allahnya, yang satu Allah sendiri yang mau mati untuk ciptaannya. Sampai di sini sudah jelas ya. Ya semoga nggak kena hate speech lagi ya dari TikTok, ntar dibilang, aduh lu menjelek-jelekan teroris, gua itulah suspend lagi deh gitu. Wah, kacau juga nih TikTok. Halo Min, cuma mau ngasih tahu aku keterima masuk biara pasus. Ya, oh my god, that's great news for me. Selamat ya, ya. Kita kasih selamat ke dia keterima masuk biara pasionis. Apakah kamu perempuan atau laki-laki? Kalau laki-laki pasti jadi calon pastor. Kalau perempuan ya jadi suster begitu ya. Nah, asal ketahui ya, saya laki-laki Min. Berasal dari mana Di mana lokasimu, domisilimu? Sangga, oke asal ketahui bahwa Monsinyur Valentinus Saeng adalah masih sepupu saya. Udah, sampai di situ aja cukup ya. Selamat ya. Karena Monsinyur Valentinus Saeng Uskup Sanggau itu adalah pasionis begitu. Indah sekali, satu rela mati membela Allahnya, yang satu Allah yang membela umatnya. Yes, that's right. Itu sebuah paradoks ya. Cinta kasih yang luar biasa. Yang bagi kita bagaimana mungkin gitu. Nggak habis pikir. Kok mau gitu ya? Kok dia mengasihi kita sedemikian rupa gitu kan? Itu, wah, direnungkan pun kita nggak bisa mendalami misteri itu. Ya seriusan, Mimin asalnya dari mana? Udah cukup, jangan mendalami Mimin. Dengar pengajaran Mimin saja, bahaya kalau Mimin ketahuan. Terus Monsinyur Bumbun itu masih pamannya Mimin. Udah cukup sampai situ aja. Oke, wah, mantap Mimin. Oke, kita jawab pertanyaan Tera, bertanya tentang kenapa. Nah, pertanyaannya apa tadi?
Min mau tanya tentang inkarnasi. Kenapa Yesus disebut keturunan Daud, padahal yang keturunan Daud kan Yosef, bukan Bunda Maria. Ya ini memang budaya pada zaman itu. Budaya pada zaman itu adalah patrilineal. Jadi garis bapak. Begitu. Karena Yesus dikandung dari Roh Kudus. Masuk ke dalam rahim perawan Maria. Nah, untuk menjaga garis keturunan ini yang ternyata patrilineal, yang dari pihak ayah, maka Yusuf pun didatangi oleh malaikat dalam mimpi. Ini untuk menggenapi nubuat bahwa Kristus itu anak Daud. Kan begitu. Jadi Tuhan pandai sekali menyetingnya dan mengaturnya ya. Nah, jadilah Yesus anak Daud. Dilihat dari garis keturunan ayahnya. Walaupun begitu besar, Yesus tidak terkenal sebagai Yesus putra Yosef, enggak. Yesus putra Maria. Bahkan di agama tetangga kita yang Muslim, hanya dia yang satu-satunya Isa binti Maryam. Yang lain semuanya bin ayahnya. Jadi memang Yesus ini unik sekali. Ya, tetapi memang tidak panggilannya ketika sudah besar itu memang Isa binti Maryam bagi saudara kita agama sebelah. Nah, bagi kita Yesus putra Maria. Kenapa enggak disebut putra Yosef? Ini juga sebuah misteri. Kenapa begitu? Mungkin juga gereja perdana menyadari bahwa dia dikandung dari Roh Kudus. Tentang Yosef adalah untuk mengambil keturunan Daudnya, begitu ya. Nah, tapi untuk lebih dalamnya lagi mesti mempelajari budaya Yahudi nanti ya. Mimin cuman garis besarnya aja dah. Oke, baik. Tanya Min, apakah ada Santo Valentino? Ada. Nanti Eva makin penasaran. Revisi dulu kata si A7. Apanya yang direvisi? Oh ya kak, kok terkenal? Yes, baru sadar. Ya, itu dia. Ya, karena kemungkinan gereja perdana menyadari bahwa dia ini adalah dikandung dari Roh Kudus. Jadi memang sementara keturunan Daudnya ngambil dari patrilineal, dari pihak ayahnya. Karena memang begitulah budaya Yahudi, selalu mengambil dari pihak ayahnya. Dan itu sah secara hukum Yahudi, bahwa dia adalah keturunan Daud karena anaknya Santo Yosef. Oke, kita lanjutkan ya. Baik. Berikutnya, sabda sudah menjadi manusia, supaya dengan demikian kita mengenal cinta Allah. Nah, sudah tadi kan? Tadi sabda menjadi manusia karena kenapa? Pertama, untuk kita dan untuk keselamatan kita. Yang kedua, untuk mendamaikan kita dengan Allah dan dengan demikian menyelamatkan kita. Yang ketiga, supaya dengan demikian kita mengenal cinta Allah. Nah, rupanya memang harus turun ke dunia Yesusnya. Karena kalau tidak demikian, kita tidak akan bisa mengenal cinta Allah yang demikian besarnya kepada kita, yang sampai mau mati untuk dosa-dosa kita. Jadi kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Jadi ini bagi Allah, untuk keselamatan kita memang harus seperti inilah jalannya, supaya kita hidup olehnya. Kenapa Min? Ingat apa yang dikatakan Mazmur, manusia tidak mungkin menebus dirinya sendiri. Karena kenapa? Orang berdosa nggak mungkin bisa menebus orang berdosa. Begitu. Tetapi juga Allah nggak bisa langsung saja begitu saja berfirman, manusia, langsung kamu menjadi suci seperti Adam dan Hawa. Aku nggak perlu turun ke dunia. Nggak bisa juga. Karena Allah nggak pernah menarik kembali, nggak pernah mengingkari dirinya sendiri akan keadilannya, akan kesetiaannya. Jadi dia pun mengikuti hukum-hukum alam yang dia ciptakan sendiri juga. Ketika firman itu menjadi manusia, dia dilahirkan dari perawan Maria, dikandung dari Roh Kudus, dia pun terikat dalam ruang dan waktu.
Nah, jadi yang bisa menebus dan menyelamatkan manusia adalah hanya yang 100% Allah dan juga 100% manusia. Bukan 50%, 50%. Begitu ya. Nah, tapi tentang hal ini nanti kita akan dalami lebih dalam lagi di teks-teks selanjutnya. Makanya ikuti terus setelah iklan-iklan berikut ini. Kita minum dulu. Misteri paling populer di kepala saya adalah kemana Yosef saat Yesus mulai dewasa. Santo Yosef tercatat di kitab suci adalah ketika terakhir ketika Yesus kabur ke bait Allah. Gitu ya, Yesus dipersembahkan ke dalam bait Allah. Pokoknya dia usia berapa? Sekitar 13 tahun usia Yesus kalau nggak salah pada waktu itu, Mimin lupa. Nah, kemudian dia kabur. Kemudian ayah bundanya menemukan dia di bait Allah dan bilang, aku harus berada di sini, di rumah Bapakku, yang begitu loh. Masih ingat kan? Nah, sejak saat itu tidak ditemukan catatan lagi tentang Santo Yosef. Kemungkinan menurut beberapa penafsir dari bapak-bapak gereja, Santo Yosef ini sudah meninggal setelah itu. Usia Yesus 13 tahun ke atas. Begitu. Ya. Tinggal nanti dilihat, didalami lagi. Kenapa bisa ditafsirkan seperti itu? Nanti didalami lagi lebih lanjut. Oke. Baik. Ya, itu Andre sudah menyertakan username daripada Telegram kelompok kita. Nanti bisa toel Mimin di situ, nanti Mimin masukkan ke dalam grup. Itu Komsa KKSM Online. Setiap hari apa aja live Mimin dan mulai jam berapa Min? Setiap Kamis dan Minggu jam 10 malam. Ini kebetulan 10.30 karena minggu lalu kita kesuspend oleh TikTok live-nya. Sepertinya ada yang report yang menganggap kita adalah hate and speech gitu. Mungkin dianggap kita membicarakan agama lain atau kita baku hantam begitu ya. Dan sebagainya, Mimin nggak ngerti. Dan karena kita minggu lalu itu baru 30 menit live udah di ban, jadi 10.30 kan ke bandnya, jadi baru bisa kebuka itu minggu depannya lagi 10.31 atau 32 gitu. Ini barusan, makanya kita live tadi agak telat setengah jam maksudnya, karena ini 10.32 dia open, sehingga teman-teman bisa kumpul lagi. Tapi normalnya kita setiap jam 10 malam. Kamis kita membahas tentang demonologi. Tahu ya apa itu demonologi? Tentang demon. Minggu kita membahas tentang ini, pendalaman iman. Dan kedua hal ini tentu sangat terkait. Ya, oke, baik. Ya, eksorsisme di dalamnya. Sampai di mana kita tadi? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hal seperti ini Kisanak. Mungkin karena kita dibaptis sejak bayi, kita enggak mensyukuri anugerah ini ya. Kita taken for granted, menganggap anugerah ini enggampangin begitu saja, apalagi untuk kita yang dibaptis karena sejak bayi begitu kan. Padahal ini nanti di teks selanjutnya kita akan melihat hanya mereka yang memiliki Roh Kudus yang bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan. Bukankah itu anugerah yang luar biasa? Itu anugerah pembaptisan kita. Ketika kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka Allah Tritunggal berdiam di dalam kita, sehingga kita dimudahkan untuk mengerti misteri-misterinya. Nah, ini bukan rahmat yang kecil Kisanak, yang seharusnya kita syukuri setiap hari. Tuhan terima kasih Engkau mati bagi aku. Tuhan terima kasih karena aku boleh berada di dalam gerejamu. Tuhan terima kasih dan sebagainya. Banyak sekali alasan untuk mengucap syukur dan berterima kasih ya. Luar biasa. Luar biasa. Thank God. Oke, butir berikutnya.
Grup itu grup band ya bang? Bukan, itu grup Telegram. Kalau dibilang grup band sih, si Aam nih mentang-mentang udah mau meninggalkan dunia ini masuk biara, jadi ada-ada aja. Sabda menjadi manusia untuk menjadi contoh kekudusan bagi kita. Ya, nah kita sudah mendapat alasan yang keempat kenapa dia mau menjadi manusia setelah 1, 2, 3. Sekarang yang keempat, untuk menjadi contoh kekudusan bagi kita. Menjadi teladan bagi kita. Rupanya memang harus demikian. Sehingga kita nggak meraba-raba. Kita memiliki sesuatu yang maksimal, sesuatu yang ideal, 100%. Bukan orang yang nanggung dan enggak jelas. Tetapi dia sungguh nyata bagi kita dan tercatat juga di dalam sejarah. Misalnya seperti apa, Min? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Nah, ini salah satu ajarannya. Matius 11:29. Berikutnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba kau tengok itu Kisanak. Mana ada manusia sembarangan berani ngomong kayak gitu. Kau berani ngomong itu di pasar. Akulah jalan kebenaran. Kalau dia bukan Tuhan, tidak akan berani Kisanak dia ngomong seperti itu. Ya, tetapi tetap dia harus pada saat itu ketika waktunya belum tiba, dia harus pakai kode-kode. Nggak boleh begitu cepat dia ungkap jati dirinya. Pakai kode-kode. Misalnya menyembuhkan orang sakit, mengampuni dosa, membangkitkan orang mati. Nah, itu sebenarnya kode-kode. Ya, you know lah imam maksudnya. Jadi ditujukan kepada para imam-imam Yahudi ini yang seharusnya dengan melihat tanda ini mereka tahu Mesias sudah datang, begitulah. Pakai kode-kode, karena kalau dia mengatakan akulah Tuhan, jreng, sembahlah aku, terus tara gitu kan, langsung dia diciduk. Karena bagi orang Yahudi menyamakan diri dengan Allah, hukumnya adalah salib. Ya. Baca maps saja salah, kata Dinda. Apalagi menyatakan akulah jalan. Iya. Gila itu. Itu benar-benar sebuah pengajaran yang revolusioner. Benar-benar revolusi mental yang asli itu yang seperti ini. Apa yang menjadi sabdanya itu bertolak belakang semua dengan apa yang dikatakan para pendahulunya. Ini orang gila. Ini kalau dia bukan Tuhan, dia pasti orang gila. Bisa ngomong kayak gini gitu loh. Bener. Disuruh mengampuni musuh-musuhnya, coba. Tak ada kasih yang lebih agung daripada orang yang memberikan nyawa untuk sahabatnya. Coba, padahal kalau kita lihat di perjanjian lama, apa hukum Taurat itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lu pukul gua balas pukul, kalau perlu plus bonus gitu kan. Lu lempar gua pakai pot, gua balas pakai pot plus bunga-bunganya gitu. Tapi apa yang dilakukan Yesus ini sungguh-sungguh revolusioner. Sesuatu yang sangat baru dan menyindir kemunafikan kita. Dan di atas gunung transfigurasi, Bapa memerintah, dengarkanlah dia. Di Markus 9:7. Masih ingat peristiwa itu bukan? Tentunya bagi kalian-kalian yang pada waktu itu hadir ketika Musa dan Elia menampakkan diri. Siapa yang hadir pada waktu itu? Yang menemani Petrus. Dengarkanlah dia, kata Bapa. Ya, Yesus adalah gambaran inti dari sabda bahagia dan norma hukum yang baru. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, kata Yesus. Di Yohanes 15:12, ajarnya saling mengasihi coy, bukan saling bunuh-bunuhan. Aduh, nggak boleh pakai kata bunuh ya, nanti kena hate speech lagi. Bunuh kita ganti apa ya? Kita ganti banah aja kali ya, B4.
N4H gitu. Dan kasih ini menuntut penyerahan diri sendiri dengan mengikutinya. Maksudnya bagaimana Mimin? Kita lihat di poin 2. Kita bandingkan Markus 8:34. Coba ya, kita lihat. Markus 8:34. Nah, yang punya kitab suci boleh dilihat. Markus 8:34. Min, Markus di mana, Min? Di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama, Min? Nah, cari sendiri. Kalau masih nggak ketemu, sekolah minggu lagi. Ya, ini Mimin lagi berkutat sama aplikasi Markus 8:34. Tentang apa itu, Min? Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Ini luar biasa. Belum pernah ada nabi manapun yang bisa ngomong kayak gini. Sorry telat gabung, nggak apa-apa. Yang penting gabung. Nah, yang telat gabung ntar lain kali kasih upeti ya, kasih gift yang banyak. Ganti bahasa dengan melenyapkan gitu. Oke deh. Lebih ke bola. Rupanya semuanya di sini banyak penggemar bola ya. Mimin penggemar bola tuh cuman momen tertentu aja. Misalnya Piala Dunia atau Piala Kampung gitu. Mimin nonton begitu ya. Oke, kita lanjut. Kasih ini menuntut penyerahan diri sendiri. Nah, ini nilai-nilai yang ditawarkan dia bertolak belakang sama sekali dengan apa yang ditawarkan dunia kepada kita. It's really, really awesome. Kemudian, sabda menjadi manusia supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, kita ketemu alasan yang keberapa sudah? Kenapa dia menjadi manusia? 1, 2, 3, 4, 5. Ini alasan yang kelima, ini alasannya sangat ilahi, Kisanak. Ini, kamu perhatikan Bambang, kamu perhatikan Ferguso, supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan memang harus demikian. Kenapa? Untuk itulah sabda Allah menjadi manusia. Dan anak Allah menjadi anak manusia, supaya manusia menerima sabda dalam dirinya. Dan sebagai anak angkat, menjadi anak Allah. Nah, ini menurut Santo Irenaeus. Jadi, kemanusiaan kita, kedagingan kita, begitu kita masuk ke dalam pembaptisan, kita mengalami yang namanya penebusan. Ketika kita ditebus sudah, artinya kita diangkat kepada kodrat ilahi. Dan kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita diangkat yang semulanya cuman budak-budak, sekarang dijadikan anaknya. Bukankah itu luar biasa, Bambang? Bukankah itu luar biasa, Sarah? Atau Ferguso? Itu luar biasa, coy. Lu sama sekali bukan anak pungut di kolong jembatan, enggak. Tapi lu dijadikan anak Allah. Lu bisa ambil bagian dalam kodrat ilahi. Lu dimasukkan ke dalam misteri abadi Tritunggal Maha Kudus. Wow. Gimana sih bilangnya? Meledak. Itu luar biasa. Ya. Sabda Allah menjadi manusia supaya kita diilahikan. Gila nggak tuh? Kemanusiaan kita yang fana ini, yang takluk oleh maut, karena dosa nenek moyang kita itu, Adam dan Hawa, ketika kita dibaptis dan ditebus, maka kita diangkat dari gelap kepada terang, dan kita diilahikan di sini.
Karena Putra Allah yang tunggal hendak memberi kepada kita bagian dalam kealahannya, maka ia menerima kodrat kita, yaitu menjadi manusia, supaya dia bisa mengilahikan manusia. Wow, yes, dan itu terjadi ketika Yesus bangkit dan mengalahkan kematian. Dia bangkit dengan badannya yang baru, dengan tubuhnya yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Dan seperti itulah kita nanti di akhir zaman, ketika kita mengalami yang namanya kebangkitan badan, kita akan mengambil badan-badan kemuliaan. Seperti apa bentuknya, Min? Kita belum mencapai ke sana. Yang sudah mencapai ke sana satu-satunya adalah baru Yesus dan Bunda Maria. Ya. Jadi mereka adalah gambaran gereja yang telah jaya, terutama Bunda Maria, karena dia the real 100% manusia. Memandang kepada Maria, seharusnya kita berbangga secara luar biasa bahwa Allah telah mengangkat derajat kemanusiaan sampai setinggi itu, bahkan dijadikan bundanya. Itu kan gila. Malaikat saja tidak loh. Nih, Mimin bisikin ya. Mimin bisikin dengar baik-baik. Malaikat aja enggak loh. Cuman manusia, gila enggak? Dan itu terjadi. Dan itu sudah terjadi dalam diri Santa Perawan Maria. Wow. Memandang kepada Maria, seharusnya kita itu berbangga sekali melihat kodrat kemanusiaan kita diperhatikan Tuhan sedemikian tinggi, bahkan diilahikan. Artinya, Dia sungguh-sungguh ingin mengangkat kita, melibatkan kita di dalam kebahagiaan yang luar biasa. Ya, sampai ini Santo Thomas Aquinas yang mengatakannya, ini doktor gereja, pujangga gereja, salah satu orang terpintar yang pernah hidup di dunia. Ia menerima kodrat kita menjadi manusia supaya dia mengilahikan manusia. Wow. Dan ini bukan sekedar teori belaka Ferguson, enggak. Semua orang kudus mengalami ini. Peristiwa pengilahian ini. Badan yang utuh itu cuma salah satu saja. Santo Yohanes Salib dalam tulisannya yang berjudul Malam Gelap mengatakan, ketika manusia mengalami hal seperti ini, mengalami persatuan dengan Allah, tentunya setelah dia melewati berbagai proses, sehingga kehendaknya dan kehendak Allah menjadi satu, dia lebih mirip Allah daripada manusia. Seperti kayu yang terbakar oleh api, dia lebih membara dan lebih menyerupai api daripada kayu. Begitu kata Santo Yohanes Salib untuk berusaha menggambarkan keadaan itu. Wow, apakah ini terlalu dalam, Min? Wah, nggak tahu Mimin, ini dalam nggak ya? Sudah masuk ke hal-hal mistik, ya? Oke, baik. Kan malaikat nggak punya tubuh, Min. Iya, malaikat nggak punya tubuh. Tapi sebenarnya nggak punya tubuh itu sebuah kelebihan, bukan sebuah kekurangan. Loh, kok kenapa begitu? Contohnya begini. Keputusan kita sangat tergantung kepada keadaan fisik kita. Waktu kita sakit, waktu kita lemah, waktu kita lagi emosi, keputusan kita bisa keliru. Bukan? Kita bisa mager, malas gerak. Walaupun mungkin kehendak kita kuat. Misalnya kita ingin ke gereja, ternyata kita bangunnya telat. Jadinya mager, jadinya terus bablas boboknya begitu. Sementara malaikat, apa yang menjadi kehendaknya tidak dibatasi oleh kelemahan fisiknya. Apa yang menjadi keinginannya, dia sudah tahu konsekuensinya. Karena dia adalah makhluk yang murni. Itulah sebabnya ketika dia mengambil keputusan, beberapa dari mereka yang berontak kepada Tuhan, sebenarnya dia sudah tahu konsekuensinya. Karena apa? Dan keputusan yang diambilnya adalah pure, murni dari intelijensi dan memang kehendaknya. Jadi dia sebenarnya sudah tahu kalau dia memberontak kepada Tuhan, dia akan terbuang dari surga dan akan menjadi musuh Tuhan. Dia sudah tahu, tapi dia tetap lakukan.
Itulah sebabnya mereka dikatakan apa? Keputusannya radikal, tetap, dan nggak bisa berubah. Beda dengan manusia. Kita yang memiliki daging ini, daging merupakan sebuah wadah bagi kita untuk lulus ujian waktu kita hidup di dunia ini. Ketika kita mati nanti, keadaan kita seperti malaikat, udah mengkristal kehendaknya, nggak bisa berubah lagi. Kalau kita mati dalam keadaan rahmat, ikut Tuhan, maka kita akan ikut Tuhan seterusnya. Mungkin ada yang lewat api pencucian, tetapi arahnya tetap ke surga. Sementara yang melawan Tuhan, ketika dia meninggal, melawan Tuhan terus, nggak akan bisa berubah lagi. Keadaannya pure spirit sudah. Tidak ada lagi ujian bagi pure spirit. Ya. Oke. Istilahnya kedagingan ya, Min, seperti kata Paulus. Ya, roh itu penurut tapi daging lemah. Yes, kurang lebih seperti itulah keadaannya. Nah, ini kembali lagi ke demonologi kan. Terkait rupanya ya. Ini sih karena miminnya mungkin demonolog sih. Coba kalau miminnya anak misioner doang ya, pasti mungkin ceritanya tentang misioner aja begitu, atau memberi contoh tentang misioner ya, mungkin aja. Baik, kita lanjutkan. Semoga sudah pada ngerti tentang misteri-misteri ini. Sesuatu yang luar biasa. Penjelmaan menjadi manusia. Dengan menggunakan ungkapan Santo Yohanes, verbum caro factum est, artinya apa? Artinya sabda telah menjadi daging. Yohanes 1:14. Gereja dalam hal ini menggunakan istilah inkarnasi, menjadi daging, untuk peristiwa Putra Allah mengambil kodrat manusiawi. Supaya dengan demikian dapat melaksanakan keselamatan kita. Dalam satu madah yang dikutip oleh Santo Paulus, gereja memuji rahasia inkarnasi ini. Ya, kita lihat di Filipi 2:5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow, harusnya kita merinding mendengar ini. Oke, next. Surat kepada umat Ibrani berbicara tentang misteri yang sama, tentang inkarnasi tadi. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, maksudnya Yesus berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya, ini maksudnya Yesus berdoa kepada Bapa. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Nih, ketaatan yang luar biasa dari Sang Firman yang menjadi manusia, yang telah mengosongkan diri hingga taat sampai mati. Oke, poin berikutnya. Sampai di sini ada yang kurang mengerti? Atau sudah jelas semuanya? Atau ribet? Atau complicated? Atau rumit? Atau tersepona? Karena next ini akan lebih berat lagi. Mimin juga sebenarnya terpesona lagi setiap membahas-bahas seperti ini. Seperti selalu ada pengetahuan baru lagi yang ditambahkan begitu. Dan itu ternyata memberi sukacita dalam hati.
Ya, semoga teman-teman juga merasakan hal yang sama ya. Amin. Lanjut Min, puji Tuhan. Baik, kita lanjut. Berarti sudah pada jelas ini ya. Ya, sebenarnya seperti inilah yang Mimin rindukan. Setiap umat dimanapun mereka berada, hingga ke pedalaman, hingga ke pelosok, menerima pengajaran yang sama seperti yang kalian nikmati ini. Itu sayang sekali. Mereka kurang dapat katekese seperti ini. Datang ke gereja seminggu sekali itu tidak bakalan cukup di sana. Tidak pernah cukup itu. Kecuali kalau kamu ikut misa harian setiap hari selama 3 tahun. Nah, itu berarti kamu sudah, itu kan ada tahun A, tahun B, tahun C. Ingat nggak? Nah, ya, jadi kitab suci dibagi dalam 3 tahun. Tahun A, tahun B, tahun C. Maksudnya dengan air paralel. Itu kalau 3 tahun itu kita ikut misa setiap hari, sebenarnya kita sudah baca seluruh Alkitab. Apalagi kalau kita mengikuti brevir, seperti yang biasa dilakukan para biaran-biarawati. Wah, itu mantep. Mantep. Pancen oye gitu kan. Iya, saya juga merasa begitu. Yes, Min, sayang banget kata kasih umat Katolik kurang banget. Iya. Ya, keterbatasan juga dari tenaga pastoralnya ya. Jadi memang dalam hal ini gereja juga mengandalkan umat. Ya, Mimin sih percaya kalian semua yang diundang oleh Tuhan untuk setia di live-nya Komsa KKSM, one day menjadi katekis handal. Amin. Setidaknya untuk keluarganya dulu, untuk teman-temannya, atau untuk tetangga. Ya, jadi bukan hanya pinter berapologet, tetapi juga bisa mewarta. Bukan hanya bisa mewarta dengan kata-kata, tetapi juga dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, sebab peneladanan itu akan bersuara lebih keras daripada sekedar kata-kata. Dan itu yang dilakukan Yesus. Dengan kasihnya, dengan ketaatannya hingga mati di salib. Kamu bayangkan, padahal dia cuma berkarya 3 tahun. Tapi kau lihat apa yang dihasilkan sampai sekarang Kisanak. Dia berhasil membangun jemaat yang memiliki umat dan pemeluknya terbanyak di dunia. Gila nggak tuh? Karena apa? Karena peneladanan hidupnya. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi umat Katolik kalau pengalaman imannya sudah ada, nggak bakalan goyah tuh meski kecil imannya. Iya, betul, pengetahuan itu penting sekali. Di tempatku mudah banget pindah agama sebelah padahal dulu aktif di gereja. Iya, karena pengetahuan imannya kurang. Seperti yang dikatakan oleh Monsinyur Pidiarto ya. Mungkin ada yang kenal dengan Monsinyur Pidiarto di sini? Uskup mana? Uskup Malang, kata Heo. Mantap. Nah, itu dulu dosennya Mimin. Wah, ini Mimin buka lagi. Kacau. Dia bilang apa? Bahkan pembimbing skripsinya Mimin ya. Dia bilang apa? Begini. Seandainya kamu mau pindah agama, mbok yo dalami dulu imanmu, mengerti dulu imanmu. Setelah kamu tahu dan kamu melihat ternyata setelah dipelajari maksudnya, kamu ini kurang menarik ya, silahkan pindah, nggak apa-apa gitu. Bukan dalam ketidakmengertianmu, kamu tertarik kepada soto, padahal bakso belum kamu makan. Begitulah. Ya, kira-kira begitulah. Wah, dosen saya, kata si Tera Phoenix ini. Wah, jadi siapa ini gerangan si Tera Phoenix ini ya? Jadi pertanyaannya si Mimin nih.
Betul-betul aku juga digituin sama romoku di paroki. Haha, pas pindah gitu, bener juga. Yes. Banyak tuh Min, mua mualaf gitu ya. Nah, kita samarin, takutnya tangkap oleh TikTok. Karbitan, kelihatan pengetahuannya kurang. Contoh S3 Pacitan. Bukan dosen saya, kata Maris. Skripsi saya dibimbing sama Romo Valen. Wow, oh my god. Ayo tebak kira-kira si Tera ini orang mana nih, tinggal di mana nih? Anak kardinal udah jelas. Aku beruntung lari dari kata yes. Itu rahmat yang tidak kecil, tetapi sekarang bagaimana dengan keberuntungan ini kita bisa membagi juga berkat itu untuk orang banyak. Nah, tidak boleh kita simpan sendiri berkatnya. Kebahagiaan itu harus dibagi supaya kita juga bisa. Sebenarnya kita berbahagia juga kalau melihat saudara kita, ceguan, teman kita, tetangga kita juga happy. Nah, ini yang sering Mimin alami. Nggak tahu kalau kalian ya, tapi Mimin sering sekali mengalami begini. Ketika dalam sebuah meditasi, Mimin merasa bersemuka dengan Tuhan begitu ya. Happy sekali rasanya, tenang hidup ini. Dan segalanya sepertinya indah dan mudah. Tapi lucunya, nggak berapa lama setelah itu, 2, 3, nggak lama, mungkin sekitar 2-3 detik setelahnya, tiba-tiba Min berpikir, aduh bagaimana dengan keluargaku ya, bagaimana dengan teman-temanku, apakah mereka juga bahagia seperti aku, bisa bersemuka dengan Engkau ya Tuhan. Nah, akhirnya nggak pernah bisa bahagia seperti yang awal-awal lagi. Kepikirin mereka, kepikirin ingin bawa mereka juga begitu loh. Sehingga Mimin pernah menulis dalam sebuah status, kita sebenarnya nggak pernah bisa berbahagia seorang diri, nggak pernah bisa. Oke deh, sekarang Mimin tanya, apakah kamu bisa berbahagia, makan makanan enak, bisa pergi ke luar negeri kemanapun, presiden kemana-mana, padahal di rumah ibumu lagi sakit atau papamu lagi butuh uang, atau saudaramu sedang ada masalah ini dan itu. Mimin gak yakin kamu bisa happy. Ya, sebenarnya pemikiran yang sama juga kita bisa andaikan dengan pendahulu-pendahulu kita yang sudah berada di surga saat ini. Apakah mereka juga sebenarnya bisa 100% berbahagia? Kan dikatakan surga tempat yang permai, tempat bahagia, dan sebagainya. Mimin nggak yakin loh. Kenapa? Sebelum akhir zaman tiba, mereka masih bisa tuh melihat keluarganya di dunia masih menderita. Mungkin papanya masih berjuang, mungkin adiknya masih berjuang atau sakit. Mereka juga pasti berdoa untuk keluarganya dari sana. Apa iya begitu sampai di surga, mereka mengatakan, sudah putus hubungan kita, nggak ada lagi, aku sama Tuhan sudah. Apa iya seperti itu? Bener nggak? Tapi ini opini Mimin ya, terserah mau dipercaya atau enggak. Ini bukan pengajaran gereja. Ini opini Mimin. Ya, iya. Oke, kita lihat kalian bahas apa ini. Bukan skripsi saya dibimbing Franz Magnisuseno, maksudnya gimana? Waduh, sampai ke Franz Magnisuseno, dosen super senior itu, waduh luar biasa. Wah, Mimin ini siapa ya? Alumni Widya Sasana ya, Min? Enggak tahu. Rahasia. Dulu saya mau pindah ke karismatik, tapi lihat flashbacknya Bunda Maria masih tetap setia. Ya, maksudnya gimana? Emang ada karismatik yang nggak setia dengan Bunda Maria ya? Ada juga yang ngaku mantan Romo abis diakon jadi pro diakon. Kepikiran kali Min, ya. Saya juga dulu mau pindah, puji Tuhan, belajar secara Kristen jadi kuat lagi Katoliknya. Yes, ya. Temanku mau pindah, lalu aku kasih tahu mau pindah agama tapi pengetahuannya kurang, akhirnya nggak jadi. Oke deh, lanjut ke buku Min, kata Dinda. Baik. Sampai di mana kita tadi? Ya.
Ini 463. Kepercayaan akan penjelmaan Putra Allah menjadi manusia adalah tanda pengenal iman Kristen yang paling khas. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Oke, maksudnya bagaimana, Min? Ayo kita terusin. Ya, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. 1 Yohanes 4:2. Itulah sejak awal mula keyakinan gereja yang menggembirakan bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah itu telah datang sebagai manusia. Gereja menyanyikan, sungguh agunglah rahasia ibadah kita. Ia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. 1 Timotius 3:16. Nah, sekarang coba tanya sama teman-teman kamu itu yang tadi katanya kuliah di mana, muridnya Romo Pidiarto, muridnya Romo Magnis. Ada nggak diajarin penuh kata kayak gini? Ada nggak? Di STFT-nya. Diajarin full penuh seperti ini, ada nggak? Ini tebel coy. Nah, paling suruh belajar sendiri, bener nggak? Ya. Oke, benar disuruh baca sendiri. Ini enak ini dibacain oleh Mimin Komsa. Saya muridnya Romo Angga. Romo Angga yang mana? Enggak tahu, saya kuliah di Universitas Komsa. Romo Angga yang ganteng itu bukan? Yang putranya Dr. Carlina Supeli, bukan? Ibunya beliau astronot. Bukan astronot, astrolog. Ya. Jadi ini oke, minta maaf ya untuk yang nggak sabar membahas bukunya. Ini ada cerita yang menarik nih tentang mamanya Romo Angga. Ya. 20 tahun yang lalu, kita pernah mengundang seorang ilmuwan yang cerdas, yang kita bangga-banggakan, dan kita puja-puji sebagai orang yang netral pada waktu itu ya, untuk berbicara tentang Tuhan menurut para ilmuwan. Dan ibu ini adalah seorang ilmuwan. Kamu tahu dia siapa? Dia adalah Dr. Carlina Supeli, seorang astrolog wanita. Pada waktu itu masih minim sekali. Dan di sana dia bercerita panjang lebar. Waktu itu dia masih non-Katolik. 20 tahun yang lalu. Kita semua terpesona. Dia menceritakan tentang hukum fisika, hukum kimia, dia menceritakan tentang insut merah. Ketika orang menemukan teropong dan bisa melihat alam semesta dan bintang-bintang, bahwa terjadi pergeseran ini, pergeseran itu, sehingga disimpulkan dulu alam semesta pernah bersatu dan pernah menjadi sebuah titik, satu titik saja. Yang kemudian pastor siapa itu yang mengemukakan teori Big Bang sehingga kayak semuanya meledak, dar begitu. Dia menceritakan tentang mereka para ilmuwan berhasil membuat simulasi seperti apakah pada masa-masa awal sebelum terjadinya ledakan. Mereka ingin melihat di waktu 0. Nah, karena kan pada akhirnya mereka harus menyimpulkan sebenarnya keberadaan kita ini apakah selalu ada, maksudnya tidak diciptakan, jadi selalu ada saja, cuma berubah-ubah bentuk seperti energinya, teorinya energi Einstein deh, bahwa energi nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, tapi bisa berubah bentuk, atau ada sesuatu yang menciptakan begitu. Nah, ketika mereka masuk ke titik 0 itu nggak bisa, semua hukum, semua ilmu kebulak balik, semua rumus fisika kebulak balik katanya. Itu menarik sekali. Nggak berapa lama dan sebagainya ya, Mimin dengar dia masuk Katolik. Nggak berapa lama Mimin dengar anaknya jadi pastor. Itu waduh, luar biasa. Luar biasa.
bangganya minta ampun ya. Sekarang bahkan jadi dosen ya di Diriakarya, Dr. Kelna Supelia, dan Mimin masih cukup mengikuti YouTube-nya. Menarik sekali. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Iya. Ya nggak tahu lah istilahnya apa itu, istilah ilmuwan astronomi. Kira begitulah. Itu luar biasa. Mimin nggak bisa mengungkapkan bagaimana dia menghitung-hitung itu. Itu ada hitung-hitungannya semua. Ada hitung-hitungannya semua. Itu luar biasa menarik. Terutama untuk mereka yang ingin mengerti imannya dan melihat sekaligus mendalami kisah penciptaan. Oke, baik, kita lanjut. Salam untuk Romo Angga. Nah, ini yang menarik. Bahwa Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Sebelum kita masuk ke sini, ya. Sebelum kita masuk ke sini, ini yang harus kita camkan Kisanak. Kita mengenal Allah Tritunggal atau Trinitas, ya. Istilahnya, termnya, kondisinya nggak boleh kebolak-balik. Rumus ini kita pegang dulu. Bahwa Allah Tritunggal itu kodratnya Allah, pribadinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan kebolak-balik ya. Kodratnya adalah Allah, pribadinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus adalah Putra atau Firman yang menjadi manusia. Di antara ketiga pribadi ini, hanya Yesus yang punya dua kodrat, yaitu kodrat Allah yang adalah Firman yang menjadi manusia itu, dan kodrat manusia. Tetapi pribadinya satu, Yesus. Nah, ini dicamkan dulu supaya nanti nggak bingung. Ya, Allah punya tiga pribadi, tapi kodratnya satu. Ya, Yesus pribadinya satu, tapi kodratnya dua. Dicamkan dulu ya. Untuk kita flashback kepada sejarah, untuk melihat gegara itu banyak sekali penyesatan yang terjadi. Nanti kita lihat di sini. Bahkan sampai saat ini, baru-baru ini bahkan ya, kita mendengar kemarin sempat heboh ada seorang pemuka agama yang mengatakan, waktu itu ada pertanyaan begini kalau nggak salah. Mas katanya nanya, ini pemuka agama, pokoknya non Katolik lah. Mas katanya, bagaimana sih Yesus itu sebenarnya? Kan kesian gitu, masa Allah menderita di salib itu kan? Kan kesian gitu, itu gimana sih menjelaskannya? Dia menjawabnya begini, oh jangan khawatir Kisanak katanya. Sebenarnya Yesus yang disalib itu cuman Yesus manusianya, Allahnya nggak disalib. Jreng. Wow. Benarkah demikian? Dan itu sempat ribut kemarin ya, banyak yang menanggapi ini dan itu dan sebagainya, bahkan bertentangan di antara mereka sendiri. Oke, kita ngelihat bagaimana sih pemikiran itu bisa terjadi dan bisa berasal. Kita lihat, ikutin saja, pasti kalian akan mengerti nanti. Ya, yes, satu hakikat, tiga pribadi. Jangan kebalik ya, baik. Peristiwa inkarnasi Putra Allah yang unik dan yang terjadi hanya satu kali tidak berarti bahwa Yesus Kristus 50% Allah, 50% manusia. Atau bahwa peristiwa itu merupakan pencampur adukan yang nggak jelas atau gaje antara yang ilahi dengan yang manusiawi. Ia dengan sesungguhnya telah menjadi manusia dan sementara itu ia tetap Allah dengan sesungguhnya. Yesus Kristus adalah Allah benar dan manusia benar. Selama berabad-abad, maksudnya selama abad-abad pertama, gereja harus membela dan menjelaskan kebenaran iman ini terhadap bidah, bukan bidan ya, bidah yang menafsirkannya secara salah.
Bidah itu apa, Min? Bidah itu ya heresi, ya penyesat, begitulah. Tentu hal-hal yang bukan diajarkan oleh gereja. Oke. Selamat bergabung. Yes. Bidah-bidah pertama, nah ini bidah-bidah awal ini ceritanya ini. Itu tuh kurang menyangkal kealahan Kristus. Mereka lebih banyak menyangkal kemanusiaannya malah ya. Nanti kita lihat seperti kaum Doketisme dan Gnostis. Nah ini kita mesti, Mimin takut salah ngomong ini. Kita lihat sih apa sih itu Doketisme itu sama Gnostis itu. Coba ya kita lihat ya. Itu bukan sejenis donat atau kue ya. Nah, itu sesuatu yang lebih serius. Kita lihat. Nah, maksudnya gimana, Mimin? Kalau ada yang nggak jelas, boleh ditanyain ya. Oke. Doketisme merupakan sebuah istilah yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu tidak sungguh-sungguh manusia, melainkan hanya nampak sebagai manusia doang, katanya gitu. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, dokein, yang berarti tampak atau kelihatannya. Jadi, doktrin ini mempertahankan bahwa Yesus Kristus itu hanya tampaknya saja mempunyai tubuh. Maka dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Yesus Kristus hanya memiliki tubuh surgawi dan hanya berpura-pura saja menderita dan mati. Doketisme bukanlah sebuah mazhab atau sekte, tetapi suatu cara berpikir tentang Yesus Kristus yang sejak zaman para rasul memang udah muncul kok, dalam bentuk yang beraneka ragam kalau kita lihat ya. Nah, Doketisme digunakan pada kekristenan perdana untuk menyangkal realitas inkarnasi Yesus secara fisik. Jadi dia begitulah intinya. Titik tolak pemahaman ini adalah pandangan bahwa materi itu jahat. Materi itu maksudnya hal fisik. Itu penyebab dosa dan enggak dapat dipersatukan dengan putra Allah menjadi satu pribadi. Jadi bagi mereka, segala sesuatu yang bersifat daging adalah jahat dan dapat mati. Sedangkan segala sesuatu yang berasal dari ilahi adalah baik dan tidak dapat mati. Jadi bagi kaum Doketis ini, Yesus Kristus yang merupakan juru selamat berasal dari keberadaan ilahi, sehingga nggak mungkin benar-benar manusia. Ya, nah ini bersama-sama dengan ajaran Gnostik tadi, Doketisme ini bermaksud untuk menjauhkan realitas penderitaan itu dari Sang Kristus. Keilahian Kristus sangat ditekankan sehingga setiap aspek kehidupannya di bumi hanya dianggap semu, mulai dari kelahirannya sampai kematiannya. Jadi itu mah main-main doang gitu loh. Pada awal abad kedua, pandangan ini secara eksplisit ditentang oleh Santo Ignatius dari Antioquia. Dan menurut Santo Ignatius dari Antioquia, ini adalah bidat. Jadi kalau kita melihat ya pada dasarnya pandangan Doketisme Gnostisme itu dipengaruhi oleh ajaran filsafat Yunani ya, terutama Plato dan Aristoteles. Nah, untuk mereka yang pernah belajar filsafat Yunani terutama, masih mengerti ya, Plato dan Aristoteles. Wah, ini mantap. Woi, ada si apologet kita nih, Abang Gaya yang luar biasa mantap ini. Ya, kadang-kadang saya curi-curi dengerin apa yang dia lakukan. Luar biasa ya. Semangat terus Bang De Gea. Kita semua support. Mimin minta maaf kalau nggak bisa turut bergabung walaupun diundang berkali-kali. Karena Mimin lebih fokus ke penjelasan katekitis dengan ketik dengan demonologi. Mimin apa sih namanya tuh? Bukan ahlinya untuk berapologet ya. Nah itu memang ahlinya Bang Gia sama teman-teman. Oke. Penyebab terpecahnya Ortodoks Oriental yang pegang miafisit lahiran daya dan sebagainya. BTW sepupu saya kuliah teologi di USD. Waduh mantep. Ayo bilang sepupunya bikin live dong gitu ya. Bikin katekese seperti ini. Ya. Prodi saya paling banyak romonya nih. Yang lain paling maksimal 1 orang. Punya prodi saya ada about 4. Wah ini kalian juga mantep nih, udah belajar sendiri begitu ya.
Mimin nggak minat jadi apologet, bukan nggak minat. Sedikit-sedikit is okay lah. Kalau memang case-nya itu bombastis gitu ya, bolehlah Mimin tangkapin sedikit. Tapi memang sudah ada ahlinya seperti Bang Gea dan sebagainya itu. Romo siapa? Romo Patris ya kemarin ya, itu bagus sekali. Jadi karena memang kita harus pilih salah satu supaya fokus. Ya udah Mimin pilih dia monolog sama kata ketik ini ya. Gitu. Sedikit-sedikit is okay lah berapologet. Apologet apa kata Dinda? Itu bukan sejenis donat. Apologet itu mereka yang berjuang untuk mempertanggungjawabkan imannya. Ya, kalau dia Katolik ya iman Katoliknya. Kalau dia agama lain ya iman daripada agamanya yang bersangkutan gitu. Berapologetik gitu loh. Jadi orang-orang seperti ini dibekali dengan mental yang kuat untuk baku hantam di media sosial. Begitu ya. Ini kesaksian nyata loh guys. Proposal skripsiku itu sumbernya dari mahasiswa USD. Wow nih. Ini jangan-jangan yang hadir di sini banyak ini nih, banyak fraternya juga ini. Ya kasih masukan kalau banyak frater ya, supaya Mimin Komsa tidak bikin sesat orang. Tapi satu hal yang meneguhkan Mimin adalah ketika Mimin chatting sama Romo, mungkin kenal Romo siapa sih yang lagi kuliah di Roma itu ngambil doktornya, lupa dia orang Flores, imut-imut gitu Romonya. Mimin bilang, mau bantuin ya mau, siapa tahu ada ngajarin sesat dan sebagainya. Dia bilang apa? Udah nggak usah takut sesat, gampang itu mak, lu hajar aja, sikat aja, ntar kalau sesat juga bisa diperbaiki. Ayo ngomongnya gitu, kayaknya gampang banget gitu. Tapi itu hal yang sepertinya sepele menyemangati dalam arti gini, udah nggak usah ribet hidupnya gitu loh. Nanti kalau salah-salah juga diperbaiki gitu. Bener juga sih, kalau kita nggak melangkah ya udah. Kita saking takutnya nggak pernah maju kan begitu. Ya. Salve Min, salve juga. Welcome. Ya, ini menarik ya. Baik, sampai di mana kita tadi? Doketisme dan gnotisisme. Oke. Nah, kita melihat doketisme dan gnotisisme yang mengatakan Yesus tuh cuman pura-pura doang jadi manusia, dia nggak benar-benar menderita, nggak benar mati, itu cuman begitulah ya. Nah, ternyata kemarin muncul lagi kasusnya ya, tanpa disadari si pemuka agama yang bersangkutan ternyata aliran doketisme atau gnotisisme dengan ungkapan yang seperti itu. Artinya apa? Artinya muncul lagi orang seperti ini dengan pemahaman yang seperti itu. Nggak ada yang baru kok, dan gereja sudah menanggapinya sejak ribuan tahun yang lalu begitu. Tinggal mengulanginya lagi. Oke. Nah, kita di sini melihat bahwa salah satu yang mendukung itu adalah Basilides, Valentinus, Serdon, dan Marcion. Basilides bilang apa? Dia bilang, Yesus itu memang telah dilahirkan dan hidup seperti manusia, tetapi ia didiami oleh Kristus hanya untuk sementara katanya. Sorry cegukan. Jadi Basilides menolak penyaliban Yesus dengan berpendapat bahwa yang sebenarnya disalibkan bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene katanya. Menurutnya Yesus secara ajaib menyerupai diri seorang Simon dari Kirene, dan tempatnya di kayu salib digantikan oleh Simon dari orang Kirene. Cring, Yesus tiba-tiba berubah jadi Simon gitu menurut Basilides. Terus menurut Valentinus, ia berpendapat bahwa Yesus yang diceritakan di dalam Injil-Injil hanyalah bersifat roh. Yesus kelihatan memiliki tubuh, tetapi sebenarnya hanya tubuh bayangan katanya. Tendangan tanpa bayang, mungkin gitu kali ya. Bagi Valentinus, tubuh Yesus berbeda dari tubuh manusia. Yesus datang ke dalam dunia melalui Maria seperti air yang mengalir, melalui satu saluran pipa, dan tubuhnya tidak bersifat fisik. Wow, ini nggak kalah ajaib. Terus Serdon bilang apa? Serdon adalah seorang doketis yang berpendapat bahwa Yesus tidaklah lahir dari anak darah Maria. Bahkan ia tidak lahir sama sekali loh sebenarnya. Yesus memang datang ke dalam dunia sebagai anak Allah, tetapi tidak dalam daging, kata si Serdon. Terus menurut Marcion, sama halnya seperti Serdon, Marcion berpendapat bahwa Yesus tidak pernah lahir, namun secara tiba-tiba muncul dari surga pada tahun ke-15 pemerintahan Tiberius. Jreng, aku datang, katanya, seperti Terminator ya. Menurut Marcion, Yesus bukanlah manusia dan tidak memiliki tubuh sama sekali, sehingga ia menolak penderitaan dan kematian
Yesus. Tentunya ditentang oleh Santo Ignatius dari Antioquia yang mengatakan apa? Bahwa Yesus Kristus itu sungguh-sungguh hadir dari anak darah Maria, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dan ia menegaskan bahwa Kristus sekaligus ilahi dan manusia. Nah, dari sini kita juga seharusnya menjadi melek, dalam arti kenapa ya doa aku percaya atau konsili Nicea Konstantinopel itu tetap teguh kita pegang sampai saat ini, karena penyesat-penyesat seperti ini nggak pernah berhenti. Penafsir-penafsir pribadi seperti ini terus-menerus ya muncul saja begitu. Sehingga kita melihat kan dalam doa aku percaya kita, kenapa ada yang panjang, ada yang pendek, dan sepertinya mengungkapkan banyak hal ya, karena gereja kita lahir dalam sebuah persilatan yang terus-menerus selama 2000 tahun. Jadi dimaklumi saja ya. Jadi kita mengertilah, aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan sebagainya itu kan, lahirnya hal seperti ini. Kemudian Santo Irenaeus menentang doketisme, dan hal tersebut tampak dalam karyanya, yaitu melawan bid'ah. Menurut Irenaeus, sebelum akhir abad kedua terdapat 4 bentuk ajaran sesat. Ya, ini pertama, manusia Yesus itu hanya untuk sementara waktu saja didiami oleh Sang Kristus, yaitu sejak pembaptisan sampai penyaliban katanya. Yang kedua, Kristus itu hanya memiliki tubuh semu saja katanya. Yang ketiga, Kristus mempunyai tubuh yang kelihatan tetapi bukan dari perawan, melainkan berasal dari surga melalui perawan katanya. Yang keempat, oknum yang disalibkan saat peristiwa penyaliban bukanlah Kristus, melainkan Simon orang Kirene katanya. Nah, itu abad-abad awal ya. Jereng, tiba-tiba abad yang ke-6 mengatakan apa? Oh, itu bukan Yesus, itu yang disalibkan oleh Yudas katanya. Itu bukan hal yang baru ya. Oh, semoga nggak kena suspend dari TikTok lagi nih, aduh. Irenaeus bersama dengan Tertullianus bersama-sama menolak dan menyerang doketisme ini. Mereka sama-sama mempertahankan bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar dan sungguh-sungguh manusia yang lahir, menderita, dan mati di kayu salib. Artinya apa? Artinya nanti kita lihat bahwa yang menderita di salib itu semuanya Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Ini sebenarnya semakin meledakkan lagi sukacita kita. Karena apa? Waduh, terima kasih Tuhan. Engkau benar-benar mati bulat-bulat sebagai Allah dan sebagai manusia untuk kami. Engkau benar-benar menderita bulat-bulat, gitu loh. Engkau benar-benar total, mutlak untuk kita manusia. Enggak pakai pura-pura. Enggak pakai berubah wujud jadi Simon, jadi Yudas. Enggak. Tapi dialah. Ya. Luar biasa. Nah, di sini kita melihatnya dalam sejarah bukan hal yang baru seperti ini, dan gereja sudah punya jawabannya. Jadi, ya begitulah. Baru masuk saya, kata orang Lira, Lumajang ya, Lira ya. Paling ingat debat Athanasius versus Arian, ikonik. Oke, wah banyak apologet gabung nih, luar biasa, keren. Nah, ini Mimin jadi grogi nih gara-gara banyak apologet nih. Kalau Mimin tidak bermaksud berapologet ya, Mimin hanya bercerita. Oke, baik, kita lanjutin. Nah, jadi jangan heran ya kalau muncul doa aku percaya seperti itu untuk menjawab hal-hal seperti ini yang muncul di sepanjang segala zaman. Nah, tetapi, nah ini dia. Oke, tetapi dalam abad ketiga, gereja sudah harus menegaskan dalam konsili yang berkumpul di Antioquia melawan Paulus dari Samosata. Nah, ini ada lagi yang lain nih. Apa ini? Kita lihat. Paulus dari apa sih? Samosata. Itu benda apa itu? Apa yang dia buat ya? Nah, Paulus dari Samosata adalah tokoh utama yang membedakan antara Yesus dan Logos. Dia bilang Yesus tuh hanya manusia doang, sama seperti manusia lainnya, dilahirkan oleh Maria. Nah, ini jenis yang lain lagi. Ini sebuah doktrin monarkianisme atau non-trinitarian. Jadi
ajaran-ajarannya merefleksikan adopsionisme. Jadi Yesus tuh cuma diadopsi aja begitu menurut dia. Ya, Yesus Kristus adalah manusia biasa yang diadopsi menjadi anak Allah. Ajaran ini muncul dari kelompok Kristen Ebionit, kemudian dikembangkan oleh golongan monarkisme dinamis pada abad kedua dan abad ketiga. Oleh karena itu, nama lain dari gerakan ini adalah monarkisme dinamis. Nah, pada abad ke-8 ajaran ini muncul di Spanyol gitu. Dan sebagainya ya. Jadi kita bisa melihat di sini, Yesus itu hanya anak adopsi. Dia dipandang memang sebagai manusia yang bijaksana, baik hati, melakukan perintah Allah dengan sempurna, taat kepada Allah. Oleh karena itu, dia diadopsi oleh Allah dan dipersatukan dengan Roh Allah. Yesus diangkat menuju tonggak ilahi sebagai anak Allah. Setelah itu dia disembah sebagai Tuhan. Mereka berpandangan bahwa kalimat "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Kita ingat di mana itu? Markus 1:11. Nah, itu bagi mereka dianggap sebagai formula penobatan raja atau pengangkatan anak ketika Yesus diadopsi sebagai anak ilahi. Nah, hal seperti ini muncul selalu ya di sepanjang sejarah zaman. Bahwa, nah, kita lihat konsili-konsili muncul ini, Yesus Kristus adalah putra Allah menurut kodratnya dan bukan melalui adopsi. Nah, ini yang diajarkan gereja. Dalam kredonya, Konsili Okumenus pertama tahun 325, Konsili Nisea mengakui bahwa putra Allah dilahirkan, bukan dijadikan. Nah, kemarin kita sudah dijelasin ya, apa artinya dilahirkan bukan dijadikan. Sehakikat atau homoousios dengan Bapa. Ia menghukum Arius yang menyatakan bahwa putra Allah dari ketiadaan dan dari substansi atau hakikat yang lain daripada Bapa. Jadi bagi Arius itu putra Allah ini berbeda hakikatnya dengan Bapa begitu. Nah, ini selalu muncul di sepanjang zaman. Jangan heran ya, teman-teman. Sudah jam 12. Oke, kita bisa teruskan sedikit. Oke lah, poin ini ya, 466 ya. Lanjut, Min. Oke, sekarang kita lihat bidah Nestorian. Nah, ini nggak kalah menarik nih Nestorian. Bagi Nestorian, dia melihat dalam Kristus satu pribadi manusiawi yang digabungkan dengan pribadi putra Allah yang ilahi. Nah, kita mesti dalamin lagi nih. Apa sih yang diajari Nestorian? Oke. Nestorian adalah ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus itu eksis sebagai dua pribadi, katanya. Sebagai pribadi manusia, Yesus, dan sebagai putra Allah atau Logos. Bukan sebagai pribadi yang manunggal seperti yang diajarkan gereja. Ya. Nah, sementara kita semua tahu ya, Nestorius ini adalah seorang patriark Konstantinopel. Pandangan mengenai Kristus ini dikutuk dalam Konsili Efesus tahun 431. Dan konflik mengenai pandangan ini mengakibatkan skisma Nestorian yang akhirnya memisahkan gereja Timur Assyria dengan gereja Bizantium. Nah, kalian mungkin sudah bacalah sejarah itu ya. Sejarahnya panjang sekali. Itulah intinya, inti pengajarannya, bahwa aspek manusiawi dan aspek ilahi dari Kristus merupakan sifat-sifat yang berbeda dan tidak manunggal. Jadi dua pribadi nih. Ya. Untuk melawan ajaran salah ini, Santo Cyrillus dari Alexandria dan Konsili Okumenus ketiga yang berkumpul di Efesus tahun 431 mengakui bahwa Sabda menjadi manusia dengan cara mempersatukan daging yang dijiwai jiwa berakal, ya, dengan dirinya sendiri menurut hipostasis pribadi. Maksudnya bagaimana, men? Ayo kita lanjutkan dulu. Kodrat manusiawi Kristus tidak memiliki subjek lain kecuali pribadi ilahi putra Allah yang menerimanya dan sudah menjadikan miliknya pada waktu ia dikandung. Jadi dia satu pribadi. Dua kodrat. Kodrat manusia, kodrat Allah dalam satu pribadi.
kodrat manusia 100%, kodrat Allah 100%, bukan 50-50, bukan bercampur aduk juga. Itu maksudnya. Karena itu, konsili yang sama mengumumkan bahwa Maria, karena ia mengandung putra Allah dalam rahimnya, benar-benar menjadi yang melahirkan Allah. Nah, ini kita lihat gelar Bunda Allah itu penting sekali di sini. Ketika kita mengatakan Maria adalah Bunda Allah, benar-benar karena Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia. Ini penting untuk mengatasi bidah-bidah seperti ini. Kalau kita mengatakan Maria bukan Bunda Allah, berarti lu bilang Yesus juga bukan Allah dong. Karena Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria. Begitu. Itu penting sekali. Gelar Maria Bunda Allah. Yang saya salut adalah ketika ibu pendeta yang namanya siapa sih? Kemarin sempat kita sebut ya, Rita Wahyu. Pada waktu dia menjelaskan tentang hal ini, bahwa padahal dia seorang Protestan ya, tapi dia menjelaskan baik sekali tentang Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Kalian semua harus tahu, katanya, gelar ini penting sekali untuk mengatakan bahwa Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Bukan karena kodrat sabda, atau dengan lebih tepat kealahannya, menerima awal keberadaannya dari perawan yang kudus, melainkan karena tubuh kudus yang dijiwai dengan jiwa yang berakal budi dilahirkan dari dia. Jadi maksudnya ini bukan karena Maria, maka Allah Putra itu lahir. Enggak. Maksudnya Allah Putra itu tercipta. Enggak. Bukan. Ingat, dia dilahirkan tapi tidak diciptakan. Ya, dengan tubuh itu sabda mempersatukan diri menurut hipostasis atau pribadi. Dan karena itu dikatakan tentang dia bahwa ia dilahirkan menurut daging. Bagaimana? Pusing nggak? Pusing nggak? Ini memang sedikit berfilosofis. Ya. Enggak pusing, Min, kata Linda. Puji Tuhan. Min senang sekali. Enggak ada lagi kebahagiaan dalam hidup Min kalau mengatakan, Min udah mengerti, Min. Waduh. Untuk sesuatu yang sedalam sulit ini, ketika kalian mengatakan sudah mengerti, rasanya Mimin seperti bawa pulang uang berkarung-karung. Aduh, luar biasa. Nama YouTube-nya apa? Sama nama TikTok-nya. Min, kalau Yesus diangkat jadi Tuhan setelah bangkit, heresi nggak, Min? Heresi sih, karena dia sejak awal memang sudah Tuhan begitu, nggak perlu diangkat lagi. Mimin pusing nggak, Min? Sebenarnya Mimin pusing. Iya, kalau nggak sederhanakan memang ini pusing. Ya, tetapi baik di sini ada teks-teks singkat untuk kesimpulan-kesimpulannya ya. Itu bagus banget untuk mereka yang nggak ngerti hal seperti ini menjadi mengerti ketika dijelaskan di teks-teks singkat. Seperti yang kita lakukan setiap akhir ini ya. Selalu ada teks singkatnya. Oke, terakhir deh kita bahas ini ya. Ini sudah jam 12 juga. Monofisitisme yang mengatakan bahwa kodrat manusiawi Yesus itu terlebur dalam Kristus. Nah, katanya lebur gitu. Ketika kodrat itu diterima oleh pribadi ilahinya, oleh Putra Allah. Lebur. Jadi bagi dia itu ya keisep gitu, ketarik begitu aja. Jadi bagi mereka oke, kita ikuti deh. Ini jelaskannya agak susah, kita dengarkan seterusnya ya. Konsili Ekumenis keempat yang berkumpul di Kalsedon pada tahun 451 menjelaskan melawan bidah ini. Sambil mengikuti para bapa yang kudus, kami semua sepakat untuk mengajarkan, untuk mengakui Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Putra yang satu dan sama. Ya, yang sama itu sempurna dalam kealahan dan sama sempurna juga dalam kemanusiaan. Yang sama itu sungguh Allah dan sungguh manusia dari jiwa yang berakal budi dan dari tubuh. Ya, jadi dia nggak melebur untuk mengatasi ini monofisitisme, tapi dia tetap sebagai pribadi manusia, dia juga tetap punya jiwa manusia, tetap punya akal budi manusia gitu loh. Ya.
yang sama menurut kealahannya sehakikat dengan Bapa, dan menurut kemanusiaannya sehakikat dengan kita. Nah, ingat tadi satu pribadi tapi punya dua kodrat, kodrat Allah dan kodrat manusia. Ya, ini baik banget penjelasannya. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4:15. Yang sama pada satu pihak menurut kealahannya, dilahirkan dari Bapa sebelum segala waktu. Oke, di lain pihak menurut kemanusiaannya dalam hari-hari terakhir, karena kita dan demi keselamatan kita dilahirkan dari Maria perawan dan Bunda Allah. Nah, ini semoga di sini sudah lebih jelas ya. Yang satu dan sama itu adalah Kristus, Putra Tunggal dan Tuhan, yang diakui dalam dua kodrat. Nah, ini dia. Dua kodrat. Ingat tadi, kodrat Allah, hakikat Allah hanya satu, tapi pribadinya tiga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Putra ini adalah firman yang menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia punya dua kodrat, tapi satu pribadi. Yesus, kodratnya adalah Allah dan juga manusia, tapi pribadinya satu. Ya, nggak seperti monofisisme yang ketemu lebur, nggak seperti Nestorian pribadinya berdiri sendiri-sendiri dan beda gitu. Nah, itu dia. Dua kodrat tidak bercampur, tidak berubah, tidak terpisah, dan tidak mungkin dibagi-bagikan. Di mana perbedaan kodrat tidak dihilangkan karena persatuan, tetapi kekhususan dari tiap kodrat itu dipertahankan dan mempersatukan diri dalam satu pribadi dan dalam satu hipostasis. Nah, jadi nggak melebur seperti ini. Juga bukan suatu yang ya seperti dikatakan sebelum-sebelumnya nih. Nah, jadi mumet nih menjelaskannya. Ini sampai di mana kita lihat singkat. Aku pernah baca bukunya Bambang Nursena, kalau sebenarnya author Quran itu enggak megang monofisik. Ya. Oke ya, sesudah konsili Kalsedon, beberapa orang menafsirkan kodrat manusiawi Kristus seperti semacam pribadi yang berdiri sendiri. Nah, melawan mereka, ekumenis kelima yang berkumpul di Konstantinopel pada tahun 553 mengakui dalam hubungan dengan Kristus satu hipostatis atau satu pribadi, ialah Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu dari Tritunggal Maha Kudus. Dengan demikian, segala sesuatu yang ada pada kodrat manusiawi Kristus harus dikenakan kepada pribadi ilahinya sebagai pembawanya yang sebenarnya. Nah, jadi maksudnya bagaimana Min? Nanti sampai ini rumit. Tapi begitu kita masuk ke poin berikutnya, kemanusiaan Putra Allah, jiwa manusiawi dan pengetahuan manusiawi Kristus akan jauh lebih jelas. Oke. Dengan demikian, segala sesuatu yang ada, sudah. Bukan hanya mukjizat-mukjizat, melainkan juga penderitaan-penderitaan dan malahan juga kematian. Karena Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan dalam daging adalah sungguh Allah dan Tuhan kemuliaan dan satu dari Tritunggal Maha Kudus. Nah, ini menjawab. Sebenarnya yang menderita di salib itu ya Yesus. Dalam dua kodratnya itu. Bukan kodrat manusianya doang. Ya, jadi Allah juga menderita di sini. Ini semakin membuktikan lagi kepada kita betapa Allah mencintai kita dengan sungguh-sungguh, sampai mau sungguhan menderita, bukan pura-pura menderita. Jadi gereja mengakui bahwa Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia secara tidak terpisahkan. Ia sesungguhnya Putra Allah yang menjadi manusia, saudara kita, dan tetap tinggal Allah, Tuhan kita. Nah, oke deh, ini terakhir deh. Ya. Ini ada catatan dari TikTok. We are notifying viewers that you are alive. Dah
biarin aja dah. Nggak apa-apa. Don't worry about it. Ia tetap Allah, namun sekaligus juga manusia sejati. Demikian nyanyian liturgi Romawi, ibadat pagi 1 Januari. Dan liturgi Santo Yohanes Chrysostomus mewartakan dan menyanyikan, "Oh Putra yang tunggal dan Sabda Allah, walaupun tidak dapat mati, Engkau berkenan demi keselamatan kami, menerima daging dari Maria Bunda Allah yang suci dan tetap perawan. Tanpa perubahan, Engkau menjadi manusia dan disalibkan. Oh Kristus, Allah, melalui kematian-Mu, Engkau menghancurkan kematian. Engkau adalah satu dari Tritunggal Kudus, dimuliakan bersama Bapa dan Roh Kudus, selamatkanlah kami." Tro Parion O Monogenesis. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Atas semua kehadirannya ya. Malam ini memang kita lebih ramai dan memang lebih padat. Dia punya materinya lebih dalam. Karena memang kita berhadapan dengan begitu banyak heresi-heresi sepanjang segala abad. Dan itu bukan hal yang baru. Nanti akan muncul lagi. Apalagi jika muncul gereja-gereja modern yang baru yang mendasarkan gerejanya pada kitab-kitab terjemahan doang yang lepas dari sejarah, mudah sekali mendirikan bangunannya di atas pasir, seperti itu. Nah, tapi kita semua sudah tahu jawabannya seperti apa. Ya, bukan hal yang baru lagi. Wah, ini seru sekali kalian ngomel-ngomel di komen-komen itu ya. TikTok tadi cuma bilang apa? Ini sebenarnya sayang ya, nggak bisa kerekam ya ini apa? Komen-komen kalian nih kalau bisa kerekam juga menarik, sehingga takutnya Mimin ada yang kelewatan gitu. Oke, baik. Serumin dari pinggir juga kali. Terima kasih teman-teman semuanya untuk segala supportnya, untuk segala cintanya, segala perhatian dan atensinya. Min senang sekali. Terima kasih juga yang udah like, share, kirim-kirim gift, apalagi kalau ada yang kirim langsung donasi ke rekening Mimin. Waduh, senangnya luar biasa. Sampai kepala Mimin bisa nembus plafon ya. Semoga kita tetap bisa bercengkrama kata kesel lagi di hari Minggu depan. Jangan lupa Kamis kita membahas tentang demonologi ya. Sekarang kita saat ini mau berdoa. Nah, sebelum itu yang mungkin tertarik untuk join dalam grup kita Komsa KKSM Online tadi boleh file Mimin situ, nanti Mimin masukkan dalam grup. Sekarang kita mau berdoa. Oh ya, nanti hasil live ini Mimin simpan di YouTube ya. YouTube-nya nama channelnya sama dengan TikTok, yaitu Komsa KKSM. Jangan lupa like juga di situ, follow juga serta subscribe, sehingga mungkin ada bahan-bahan yang bisa kalian ambil juga di situ nanti, mungkin dijadikan TikTok juga. Dan silakan aja. Ya. Oke, baik, kita mau berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih untuk cintamu, untuk penyertaanmu. Roh Kudus, terima kasih untuk sekian rahmat yang kau berikan kepada kami untuk lebih dalam mengerti lagi misteri-misterimu. Bawalah kami dari hari ke hari untuk lebih dekat lagi padamu, lebih mengenalmu dan lebih mencintaimu. Berkati semua anak-anakmu yang hadir di live pada malam hari ini. Beri mereka sukacita. Untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Untuk mereka senang bergumul dengan hidupnya, Tuhan beri solusi. Untuk mereka yang butuh berbagai rahmat dalam hidupnya, segala aneka kesulitan dan pergumulan, biarlah rahmat-Mu akan menguatkan dan membantu mereka. Bunda Maria, doakan kami senantiasa. Para malaikat dan para kudus, doakanlah dan selalulah berserta kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, guys. God bless you.
Puji Tuhan ya, tadi jam 10.32 akun live Mimin bisa kebuka dan kita bisa live di sini lagi. Kemarin live di IG cuman 5 orang, live di YouTube cuman 4 orang. Nggak apa-apa. It's okay. Cuman lebih banyak bisa menjangkau orang ya lebih baik. Oke, amin berkah dalam. Francisca Indah, sehat selalu ya. Tadi ada notif apa, Min? Nggak tahu TikTok tadi bilangnya apa. Intinya aku memperhatikan apa yang viewersmu katanya. Gitu aja sih intinya. Apakah maksudnya mereka juga nimbrung? Apakah maksudnya mereka baca juga komen-komennya dan menjadi penilaian juga gitu kan? Nggak tahu deh. Ya begitulah, nggak apa-apa. Ya semoga mereka juga yang nimbrung, yang baca komen-komen malah bisa mengenal Kristus ya. Itu yang paling penting. Amin. Walah bahaya tepi jurang jokesnya. Cici kok salve Pak CBN juga salve. Kayaknya admin TikTok JW gitu. Wah. Komennya ya, nanti aku pelajari deh algoritma TikTok sama skip sayanya. Nah, ya nanti kasih masukan juga kepada Mimin. Mimin juga kaget kemarin sempat disuspend gara-gara bilang Yesus itu Tuhan, bilang yang namanya Tuhan, yang namanya Nabi itu selalu ada dalam sejarah. Sejarah dalam arti kita juga memiliki sumber data dari sumber luaran di luar kekristenan juga. Jadi itu memperkaya gereja kita gitu. Cuma ngomong gitu doang. Nggak tahu ngomong apa lagi ya. Padahal Mimin nggak nyebut agama, nggak banding-bandingan gimana juga. Terus udah naik banding, bilangnya apa? Enggak, kami tetap menemukan pelanggaran, katanya gitu. Aneh juga sih. Padahal kalau kita melihat, coba kalian sekali-sekali ikut misa pagi ya, ikut live-nya misa pagi, seminari mana gitu, jam 5 atau jam setengah 6 gitu. Wah, ampun, hujatan-hujatan, hinaan-hinaan di komen-komennya luar biasa. Pingin juga one day Mimin screenshot, kemudian kita posting. Tapi sepertinya nggak kena tuh. Nggak tahu lah. Atau Mimin karena nggak ikut lagi ya. Cuma sekali 2 kali doang. Ya, nggak apa-apa lah, sudah. Iya, ada yang report ya. Berkah dalam. Iya, live suster sering main kalau bisa. Oke, all. God bless you. Sehat selalu ya. Kita jumpa lagi malam Jumat. Oke.